Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Anggota kelompok kami yaitu Abista Pacogirasta, NIM 30, Mariska Nola Ainunisa Putri, NIM 51, dan Lili Nurholidah, NIM 72. Kesebangunan. Sebuah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, dapat dilihat dari segitiga di bawah ini. Terdapat dua segitiga yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Dilihat dari bukti pertama, jika titik A berhimpit dengan titik D, segitiga kedua memiliki bentuk yang sama atau sebangun dengan segitiga pertama. Bukti kedua, ketika titik E dan titik B berhimpit, segitiga kedua sebangun dengan segitiga pertama. Dan ketika titik C berhimpit dengan titik F, segitiga kedua juga sebangun dengan segitiga pertama. Kekongruenan. Sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dapat dilihat dari segitiga di bawah ini. Kedua segitiga di bawah ini memiliki bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Buktinya, ketika titik A berhimpit dengan titik D, titik E berhimpit dengan titik B, dan titik C berhimpit dengan titik F, segitiga kedua memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan segitiga pertama. Maka, segitiga kedua kongruen dengan segitiga pertama. Kesebangunan. Syarat dua bangun datar yang dikatakan sebangun ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama sebanding. Nah, yang pertama adalah pembuktian pada sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Nah, kita dapat melihat pada segitiga besar ABC memiliki sudut-sudut yang sama dengan segitiga yang kecil yaitu DF. Dapat kita lihat pada sudut bagian A, B, dan C itu memiliki nilai yang sama dengan sudut D, E, dan F. Nah, hal ini membuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DF karena memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar dapat disimpulkan bahwa sudut CAB sama dengan sudut FDE, sudut ABC sama dengan sudut DEF, sudut BCA sama dengan sudut EFD. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian seletak atau sama banding. Kita dapat melihat pada segitiga besar yaitu ABC dan segitiga kecil DEF. Pada panjang garis AB misalkan memiliki panjang 4, lalu garis BC memiliki panjang 4, dan garis AC memiliki panjang 4, maka pada segitiga DEF memiliki panjang 2, DE2, EF2, dan FD2.
Nah, hal ini memiliki perbandingan yang sesuai. Nah, hal ini membuktikan bahwa segitiga ABC dengan segitiga DEF sebangun karena memiliki sisi-sisi yang bersesuaian atau sebanding. Dapat kita simpulkan, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding yaitu panjang garis AB dibanding panjang garis DE sama dengan panjang garis BC dibanding panjang garis EF sama dengan panjang garis CA dibanding panjang garis FD. Nah, kesebangunan dapat disimbolkan dengan simbol seperti di sini. Sesuai dengan definisi, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DF atau dapat dituliskan segitiga ABC seperti gambar lalu DF. Kekongruenan. Secara geometris, dua buah bangun datar yang kongruen adalah dua buah bangun datar yang saling menutupi dengan tepat atau berhimpit. Dan syarat dua bangun datar yang kongruen ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu sama panjang. Untuk bukti yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Nah, di gambar itu terdapat dua buah segitiga yang berhimpit. Dan jika digeser, maka bentuknya akan sama. Lalu jika sudut-sudut dari segitiga pertama, sudut CAB, sudut ABC, dan sudut BCA digeser ke segitiga tadi, maka besarnya juga sama. Dari gambar dua buah segitiga tadi bisa disimpulkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak yang sama besar antara lain sudut CAB sama besarnya dengan sudut FDE. Sudut ABC sama besarnya dengan sudut DEF, dan yang terakhir sudut BCA sama besarnya dengan sudut EFD. Syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu sama panjang. Di situ juga ada dua buah segitiga yang berhimpit, segitiga ABC dan segitiga DEF. Jika segitiga DEF digeser ke kanan, maka sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu sama panjang. Dan sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak yang sama panjang itu sisi AC dengan sisi DF, sisi AB dengan sisi DE, dan sisi BC dengan sisi EF. Kongruen sendiri disimbolkan dengan approximately equal to, dan sesuai dengan definisinya dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, sehingga dapat ditulis dengan
Segitiga ABC approximately equal to DEF. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1, yaitu diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Nah, kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Maka tentukan yang pertama adalah tentukan panjang PQ. Lalu yang kedua adalah tentukan luas dan keliling persegi panjang PQRS. Nah, karena sebangun itu adalah memiliki perbandingan yang sama, maka pada panjang PQ perbandingan garis AB dengan AD bersesuaian dengan perbandingan panjang garis PQ dengan PS, sehingga PQ dibanding PS sama dengan AB dibanding AD. Panjang garis AB dibanding garis AD sama dengan panjang garis PQ dibanding PS. Nah, lalu kita masukkan yang diketahui PQ, panjang PS adalah 6 sama dengan panjang AB 16 dan panjang AB 4. Lalu kita kerjakan PQ sama dengan 16 kali 6 per 4 atau 96 per 4 sama dengan 24 cm. Lalu karena sudah diketahui, maka kita dapat mencari luas persegi panjang PQRS, yaitu dengan cara PQ dikali PS atau sama dengan 24 kali 6 cm sama dengan 144 cm persegi. Lalu keliling persegi panjang yaitu 2 kali PQ tambah PS atau sama dengan 24 tambah 6 atau sama dengan 60 cm. Yang kedua adalah gambar ABCD, segitiga ABCD ABC dengan segitiga ADE. Nah, disuruh menentukan panjang BB. Karena diketahui AD 10, DE 8 dan BC 12, soal ini adalah tentang kesebangunan lagi. Segitiga ABC yang lebih besar sebangun dengan segitiga kecil ADE, sehingga perbandingan panjang sisi yang bersesuaian akan sama. Lalu kita cari sisi AB dengan perbandingan alas dan tinggi dari kedua segitiga seperti ini. Kita bandingkan AB dibanding BC sama dengan AD dibanding DE. Segitiga kecil dengan segitiga besar kita bandingkan. Lalu kita kerjakan AB per 12 sama dengan 10 per 8 atau sama dengan AB sama dengan 10 kali 12 per 8 sama dengan 15 cm. Dengan demikian DB sama dengan AB dikurangi AD, 15 cm dikurangi 10 cm sama dengan 5 cm. Terima kasih.